Selamat pagi saudara sekalian, teman-teman semua. Sesuatu yang tidak direncanakan Bapak Ibu, saya bisa memimpin doa pagi pada hari ini. Ini bukan dijadwalkan. Ini bukan sesuatu yang telah dirancang atau seperti hari Senin, Selasa, Pak Eras, Rabu, Kamis, saya dan seterusnya. Berganti-gantian, tidak. Belum ada perganti-gantian saudara sekalian. Tetapi bagi saya secara pribadi ya, kalau kita tidak memiliki kehidupan yang benar, atau bagi saya secara pribadi, kalau saya tidak memiliki kehidupan yang berjuang mau benar, saya tadi salah menggunakan kata-kata yang benar ya. Kalau saya tidak memiliki kehidupan pribadi yang berjuang untuk benar setiap hari, rasanya ketika ada jadwal mendadak seperti hari ini, saya akan takut. Saya akan takut untuk memimpin saudara menghampiri Tuhan. Kalau sebelumnya kan doa pagi karena dijadwalkan karena Pak Eras akan ke Turki, jadi ya rasanya saya masih bisa prepare. Tetapi hari ini kan tidak. Ada satu ketakutan ketika saya tidak siap untuk memimpin doa pagi ini kalau hidup saya berantakan. Sedikit kesalahan saja dalam hari-hari saya membuat saya memiliki ada rasa tidak siap untuk memimpin doa pagi kepada saudara. Karena saya takut saudara, saya tidak bisa memberkati saudara sekalian. Itu yang saya takuti. Saya tidak bisa memberkati saudara sekalian. Nah, maksud saya mengatakan atau bercerita atau sharing tadi kisah sedikit dari hidup saya adalah begini. Pertemuan kita dengan Tuhan pun nanti di kekekalan atau waktu hidup kita yang akan berakhir itu pun bukan sesuatu yang dijadwal. Tidak ada jadwal ketika kita mau dipanggil Tuhan. Tidak ada malaikat yang mengirim surat ke rumah kita dan berkata, Stephen, saya jemput kamu ya minggu depan jam 9.35 lewat 10 detik. Siap-siap ya Stephen. Tidak ada hal seperti itu. Semua berlangsung di dalam sepengetahuan Allah saja. Di dalam sepengetahuan Tuhan saja. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita pulang. Tetapi kita harus tahu kalau kita selalu siap. Kita tidak, sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara teman-teman, saya ulangi. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dijemput. Dan kita tidak perlu tahu kapan kita dijemput. Tetapi kita harus selalu siap. Saya katakan kita tidak tahu karena memang tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang menarik saudara ya. Ada orang-orang yang memang diberikan satu perasaan khusus atau clue-clue khusus kalau dia akan dijemput oleh Tuhan. Dan hal ini saya temukan dalam hidup saya, itu gak sedikit cerita seperti hal ini. Jadi dia tahu aku akan pulang dalam waktu dekat. Tentu ini biasanya adalah mereka yang bergaul erat dengan Tuhan. Ada kondisi-kondisi khusus yang mereka bisa dapatkan. Clue-clue dari Tuhan. Tetapi kan rata-rata manusia tidak tahu. Jadi kita tidak tahu, saya mungkin mengatakan kita tidak tahu kapan kita pulang. Kedua, kita tidak perlu tahu kapan kita akan pulang. Kenapa?
Bagaimana kita memiliki cinta yang murni kepada Tuhan, rasa yang siap untuk bertemu dengan Tuhan dengan ketulusan kalau kita tahu kita akan pulang. Yang ada kita hanya bersiap-siap pulang karena kita takut. Kita bersiap-siap pulang karena kita sudah tahu, aduh aku dijemput minggu depan nih, jadi aku harus siap-siap pulang. Loh, apakah kita bisa mengasihi dia secara murni kalau kita hanya takut pulang? Karena itu saya rasa kita tidak perlu tahu. Tetapi kalau kita berbicara, kita harus selalu siap. Artinya kita harus menata hidup kita setiap hari, mengasihi dia setiap hari. Karena kapanpun kita bisa siap pulang, saudara. Dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Lalu apa arti hidup kita? Kenapa kita masih harus memegahkan diri? Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus merendahkan orang lain? Kenapa kita harus merasa diri kita paling benar? Sedangkan hari besok aja kita tidak tahu. Untuk itulah saudara sekalian, mari kita selalu mempersiapkan diri. Kita bergantung kepada Tuhan. Jangan takut akan kematian. Kenapa? Karena kematian adalah kesempatan kita, jembatan kita satu-satunya untuk bisa bersama dengan Tuhan selamanya. Tidak ada jembatan yang lain lagi selain kematian, saudara. Tidak ada jembatan yang lain lagi selain kematian. Jadi kalau memang kita akan bisa bertemu dengan Tuhan lewat jembatan yang dinamakan dengan kematian, kenapa kita takut? Yang membuat kita takut hanya satu, kalau hidup kita kotor. Kalau hidup kita tidak kudus. Kalau hidup kita itu najis. Itu yang membuat kita takut untuk melewati jembatan kematian itu. Tetapi bagi saudara-saudara yang siap, saya yakin di sini pasti ada saudara-saudara yang siap. Saya tidak tahu jumlahnya, yang mungkin bisa sedikit, mungkin bisa banyak, saya tidak tahu. Tetapi bagi saudara yang siap untuk bertemu dengan Tuhan, untuk saudara yang siap memasuki jembatan, melewati jembatan itu, saudara pasti menatap hari esok itu tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan untuk kita menghadapi kematian. Tentu kita harus memiliki rasa siap, saudara. Kapanpun kita pulang, dijemput, kita selalu siap. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati itu hoki, mati itu keuntungan, saudara. Masa kita gak mau dapat hoki sih? Hanya orang yang tidak normal yang takut mendapatkan hoki. Tapi rata-rata kita kalau mendapatkan satu keuntungan, something yang kita anggap sebagai hoki nih, itu ada happy-nya. Apalagi kalau kematian itu membuat kita bertemu dengan Tuhan. Selamanya kita bisa masuk ke dalam kemuliaan kekal. Aduh, itu satu keindahan, saudara. Itu satu keindahan, saudara. Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita setiap hari, saudara. Kita mempersiapkan diri kita setiap hari. Berpikirlah bagaimana kalau ini adalah hari terakhirku. Bagaimana kalau ini adalah jam terakhirku untuk hidup.
Berpikir seperti itu tidak membuat kita pesimis, tetapi seharusnya membuat kita memiliki sukacita. Karena aku bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan adalah sukacita tertinggi kita. Di atas sukacita yang lain, di atas kebahagiaan yang lain, di atas damai sejahtera manapun yang dunia ini bisa berikan. Dan itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak Ibu, terima kasih untuk doanya untuk Bapak Eras. Beliau dalam kondisi yang aman nih. Setahu saya dari semalam. Masih kondisinya aman, baik-baik saja Bapak Ibu. Masih bukan berarti akan menjadi rusak ya, jangan berpikir negatif ya. Tapi beliau baik-baik saja. Dari Turki langsung pimpin doa malam, minggu khotbah di beberapa tempat, dan seterusnya doa pagi ya. Ya namanya juga bukan robot ya saudara ya. Pasti ada di titik lelah ya Bapak Ibu. Tapi ya kita berdoa bersama, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Dan saya rasa beliau menonton doa pagi ini juga. Ya kalau saudara mengucapkan Bapak cepat sembuh, saya rasa Pak Eras juga membaca ya. Terima kasih untuk doanya saudara, dan mari kita menutup doa pagi ini dengan doa yuk. Mari kita doa, mari kita tundukkan kepala kita. Di dalam kasih kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Erastus, agar beliau Kau berikan kesembuhan, pemulihan, dan agar bisa bersama-sama memimpin doa pagi ini lagi ya Tuhanku. Kami juga bersyukur untuk kebenaran-Mu yang menguatkan kami agar kami tidak takut lagi menghadapi kekekalan. Siapkan kami setiap saat agar kapanpun Kau jemput kami siap. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapakku. Biarlah segala berkat turun atas saudara, cinta kasih dan rahmat, tuntunan proses hajaran terus menaungi kita semua. Mulai dari hari ini sampai nanti kita dijemput pulang. Haleluya, haleluya. Amin.